Di bagian selanjutnya ini, kita akan belajar tentang distribusi normal standar. Kalian bisa lihat di slide keempat dari file yang sudah saya upload di Classroom. Di situ dijelaskan bahwa yang disebut sebagai distribusi normal standar itu adalah kalau di situ dijelaskan mu-nya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Ya, jadi syaratnya adalah rata-ratanya harus sama dengan 0, sedangkan simpangan bakunya harus sama dengan 1. Nah, pada kenyataannya sangat sulit untuk menemukan kasus yang sesuai dengan distribusi normal standar ini. Misalkan begini, IPK rata-rata, ya IPK kalian. Apakah mungkin IPK rata-rata kalian semuanya adalah 0? Ya, karena IPK kalian yang ada di sini adalah positif, seharusnya supaya menjadi 0 rata-ratanya harus ada mahasiswa yang IPK-nya negatif, dan itu nggak mungkin. Contoh yang lain, misalnya tinggi badan. Apakah memungkinkan rata-rata tinggi badan kalian adalah 0? Ya, kalau kalian tinggi badannya adalah positif, maka supaya rata-ratanya 0, maka harus ada mahasiswa yang tinggi badannya negatif, dan itu tidak mungkin. Jadi bisa dikatakan sulit sekali menemukan kasus distribusi normal yang standar, yaitu yang rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana? Tabel yang kita punya tadi adalah tabel distribusi normal standar, berarti nggak bisa dipakai. Nah, di slide keempat itu ada rumus, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, dengan rumus ini, distribusi normal yang seperti apapun akan menjadi distribusi normal standar. Jadi setelah diubah dengan rumus ini, maka akan bisa dihitung dengan menggunakan tabel. Ya, sebagai contoh, silahkan perhatikan di slide berikutnya. Slide kelima itu ada latihan. Kita akan coba kerjakan yang nomor 2. Di sini saya sudah sajikan tabel distribusi normal standar yang lengkap, jadi yang sudah tidak terpotong, utuh. Nah, kita akan coba kerjakan nomor 2 yang A, mulai dari A. Oh ya, di situ diketahui dulu bahwa mu-nya sama dengan 60 dan sigmanya sama dengan 6. Ya, jadi rata-ratanya sama dengan 60 dan simpangan bakunya sama dengan 6. Jadi tentu saja ini bukan normal standar karena mu-nya tidak 0 dan sigmanya tidak 1. Di pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas X lebih kecil kurang dari 62. Mana lebih kecilnya ya? Gini ya. Ya. Nah, berarti sebelum bisa menggunakan tabel, kita akan mengubah dulu supaya X-nya menjadi Z. Ya, supaya X-nya menjadi Z, maka tandanya lebih kecil tetap sama. 62 ini harus kita ubah menjadi sesuai rumus ini. Ya. Jadi 62 dikurangi min-nya berarti 60 dibagi dengan sigma. Sigmanya adalah 6. Ya, jadi kita akan memperoleh probabilitas Z lebih kecil dari ini 62 dikurangi 60 adalah 2 dibagi 6 berarti sepertiga, ketemunya 0,33. Ya, kita akan mencari di tabel berapa probabilitas Z lebih kecil 0,33. Semoga kalian sudah mulai bisa menggunakan tabel, membaca tabel ini dengan mahir. Ini ada 0,3. Kemudian kita akan lihat di bawah kolom 0,03 ketemunya adalah ini. Ya, ini kecil sekali, kalian bisa lihat angka-angka yang lebih jelas di tabel kalian sendiri. Jadi berapa tadi? Ketemunya adalah 0,6293. Ya, jadi sekali lagi sebelum melihat tabel, kita harus mengubah dulu supaya X ini menjadi Z. Bagaimana mengubahnya? Dengan rumus ini. Ya, oke. Sekarang silakan lihat yang kedua. Kita diminta untuk menghitung probabilitas X ini lebih dari
50. Ya, sekali lagi ingat bahwa yang ada di tabel itu tandanya bukan lebih besar tapi lebih kecil. Jadi kita harus ubah dulu menjadi begini supaya tandanya menjadi lebih kecil. Jadi lebih besar itu akan kita ubah menjadi 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil. Nah, sama seperti tadi, sebelum kita melihat ke tabel, kita harus mengubah dulu supaya X ini menjadi Z. Mengubahnya bagaimana? 50-nya ini harus berubah menjadi 50 dikurangi min-nya berapa tadi? 60 dibagi dengan sigma. Ya, dibagi dengan sigma 6. Ya, jadi akan kita peroleh 1 dikurangi probabilitas Z lebih kecil. 50 dikurangi 60 ini adalah 10. Kemudian 10 dibagi 6 itu berarti, ya ini di min ya, 1,67. Ya, mari kita lihat di tabel. Berapa nilai dari probabilitas Z lebih kecil dari min 1,67? Min 1,6 ada di mana? Ini di sini. Kemudian 7-nya ada di sini. Berarti hati-hati nih kecil-kecil angkanya di sini ya. Nih. Jadi ketemunya adalah berapa tadi? 0,0475. Jadi di sini ketemunya adalah 0,0475. Jadi probabilitas X lebih besar 50 sekarang adalah sama dengan 1 dikurangi 0,0475 dan itu akan sama dengan 0,9525. Ya. Kita sudah selesai soal yang B. Nah, sekarang mari kita lihat soal yang C, yang ketiga. Kita diminta untuk menghitung berapa probabilitas nilai X itu berada di antara 45 dan 76. Ya, sama seperti tadi, kita akan mengubah supaya X-nya menjadi Z. Ya, jadi nanti X itu menjadi Z. Berarti 45 berubah menjadi apa? 45 dikurangi mu, dikurangi min, yaitu 60, dibagi dengan sigma 6. Demikian juga 76 akan berubah menjadi 76 dikurangi 60 dibagi dengan 6. Ya, jadi ini akan sama dengan, ini yang pertama 45 dikurangi 60 itu berarti min 15 dibagi 6 berarti min 2,50. Kemudian lebih kecil Z, lebih kecil ini 76 dikurangi 60 berarti 76 kurangi 60 berarti adalah 16. Kemudian dibagi dengan 6. 16 dibagi 6 berarti berapa? 2,67. Ya, silakan dicek kalau mungkin saya ada salah hitung. Kalian bisa menghitung yang lebih tepatnya berapa gitu ya. Tapi saya usahakan semoga tidak ada salah hitung. Mari kita cek sekali lagi. Berarti berapa tadi? 76 kurangi 16 berarti 76 kurangi 60 berarti 16 dibagi 6. Ya, 2,67 betul. Nah, kalian masih ingat tadi berarti bagaimana kita menghitungnya? Ya, ini akan sama dengan yang besar dulu. Probabilitas Z lebih kecil dari 2,67 dikurangi dengan yang kecil. Probabilitas Z lebih kecil dari min 2,50. Ya, kita lihat dulu yang 2,67. 2,67 berarti kita cari dulu 2,6. Kemudian di sini 0,7. Berarti ketemunya ini ya. Berarti berapa ini? 0,9962. Jadi di sini sama dengan 0,9962 dikurangi sekarang yang lebih kecil dari min 2,5. Min 2,5 berarti di sini ya ini adalah nilainya 0,0062. Nolnya 2 kali ya. 0,0062. Ini angkanya pas ya. Berarti ketemunya adalah 0,9900. Ya. Ini adalah
soal yang ketiga. Jadi rumusnya yang digunakan hanya itu saja, hanya ada satu rumus saja. Nah, ini adalah tipe yang pertama tadi. Sekarang silakan perhatikan pertanyaan yang keempat. Kita diminta untuk menentukan berapakah nilai T kalau diketahui bahwa probabilitas X lebih kecil dari T, ini harus sama dengan 0,45. Atau boleh saya tambah 02 jadi 0,4500 karena nilai di tabel kita adalah 4 angka di belakang koma. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Kita akan mengubah dulu supaya X-nya menjadi T, menjadi Z ya. X-nya menjadi Z, berarti T-nya berubah menjadi apa? T dikurangi 60, mu-nya dibagi 6. Ya, ini harus sama dengan 0,4500. Ini adalah pertanyaan yang tipe kedua tadi. Ya, kalian masih ingat? Nah, berarti sekarang cara melihat di tabelnya agak sedikit berbeda. Bagaimana tadi? Ya, kita akan mencari nilai di tengah sini. Ya, yang paling dekat atau sama dengan 0,4500. Mari kita coba cari. Ya, ini mungkin supaya enak dilihat, saya akan hapus dulu. Ya, supaya tidak menghalangi kita mencari nilai yang paling dekat dengan 0,4500. Ya, kalian bisa perhatikan di mana 0,4500. Ya, mari kita cari ya. 4500. Ya. Nah, 4500 itu letaknya antara dua angka ini. Antara 0,4522 dan 0,4483. Nah, kita tinggal cari mana yang paling dekat. Kalau 0,4522 itu jaraknya dengan 0,4500 adalah 0,0022. Sementara yang sebelah kanan ini 0,4483 jaraknya dengan 0,4500 hanya 0,0017. Jadi ini yang lebih dekat ya. Ya, jadi ini yang kita pilih. Berarti berapa setnya? Ini setnya min 0,1, kemudian desima yang kedua adalah 3. Jadi T dikurangi 60 dibagi 6 harus sama dengan min 0,13. Kalau begitu berapakah nilai T? Ini sama dengan 6 dikalikan min 0,13 ditambah dengan 60. Nah, kalian bisa hitung. Ini adalah sama dengan min 0,78. 6 dikalikan min 0,13 itu ketemunya min 0,78 ditambah 60. Berarti ini artinya min ya. Berarti kita menghitungnya 6 dikurangi 0,78 ketemunya adalah 59,22. Ya. Sekarang kita lihat soal yang terakhir. Di situ soal yang kelima, kita diminta menentukan berapakah nilai K kalau diketahui bahwa probabilitas X lebih besar dari K, itu harus sama dengan 0,20. Nah, kalian harus ingat, tadi sudah kita pelajari, bahwa yang ada di tabel itu adalah lebih kecil tandanya. Jadi, kalau sekarang ini lebih besar, kita akan ubah dulu. 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil K, ini harus sama dengan 0,20. Berarti probabilitas X lebih kecil K harus sama dengan berapa? Ya, 0,80. Nah, seperti tadi juga, kita akan cari dulu, kita akan ubah dulu supaya X-nya menjadi Z dan K-nya menjadi K dikurangi 60 dibagi dengan 6. 60 adalah mu, 6 adalah sigma. Ini harus sama dengan 0,80. Saya tambah 20 supaya menjadi 4 angka di belakang koma. Ya, mari kita cari lagi di sini. Ini akan kita bersihkan dulu. Ya, di manakah yang paling dekat dengan 0,80? Ya, mari kita cari. Dan itu adalah di mana ya? Ini ya. Letaknya ada di antara dua angka ini. Di antara 0,7995 dan 0,8023. Mana yang lebih dekat?
Ya, ini yang lebih dekat ya. Nah, ini yang kita pilih. Berarti sekarang kita baca nilai Z-nya adalah ini 0,8 dan desimal keduanya adalah 0,04. Ya. Berarti sekarang di sini K dikurangi 60 dibagi 6 harus sama dengan 0,84. Kalau begitu K harus sama dengan 0,84 dikalikan 6. Ini perkalian silang ditambah 60. 0,84 itu kalau kita hitung adalah sama dengan, coba kita cek dulu, 0,84 dikalikan 6 itu adalah 5,04 ditambah 60 berarti akan sama dengan berapa ya? 65,04. Ya, jadi kalian lihat bahwa seperti apapun yang ditanyakan, rumus yang digunakan selalu yang tadi itu, Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Ya, jadi ini adalah satu-satunya rumus yang digunakan dalam distribusi probabilitas normal standar. Ya, setelah ini nanti akan ada latihan soal dan ada tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik.